Halo Sobat Amta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah perjuangan hidup Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Tan Malaka adalah salah satu tokoh yang dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan pendiri Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Tan Malaka bersama pengikutnya meninggal dunia setelah ditangkap di Petok, Kediri, Jawa Timur. Di sana mereka dieksekusi dengan cara ditembak mati. Meski sosoknya kontroversial, Tan Malaka memberi banyak sumbangsi bagi bangsa Indonesia. Atas jasanya itu, ia pun mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tanggal 28 Maret tahun 1963 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Tan Malaka memiliki nama asli Ibrahim. Nama Tan Malaka sendiri adalah nama semi bangsawan yang ia dapatkan dari sang ibu. Nama lengkapnya adalah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Nagari Pandan Gadang, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Pada tahun 1908, ia didaftarkan di sekolah Kuik School atau Sekolah Guru Negara di Fort de Kock, Sumatera Barat. Di sekolah, Tan merupakan salah satu murid yang cerdas, sehingga gurunya, G.H. Horensma, mengusulkan pada Tan untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda. Selama duduk di bangku sekolah, Tan juga sangat menikmati pelajaran bahasa Belanda. Pada Oktober tahun 1913, ia belajar di Rijkskwijk School atau Sekolah Pendidikan Guru Pemerintah. Selama kuliah, pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan semakin meningkat setelah membawa buku The French Revolution. Setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917, ia pun mulai tertarik untuk mempelajari tentang sosialisme dan komunisme. Ia pun semakin memperdalam ilmunya tentang kedua hal tersebut. Tan Malaka mulai sering membaca buku-buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin yang banyak membahas tentang sosialisme dan komunisme. Sejak saat itulah, Tan Malaka mulai membenci budaya Belanda dan justru terkesima dengan masyarakat Amerika dan Jerman. Tan Malaka tertarik mendaftar ke militer Jerman, namun ditolak karena Angkatan Darat Jerman tidak menerima orang asing. Kemudian Tan Malaka bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sociaal-Democratische Onderwijzer Vereniging atau ISDV. ISDV adalah organisasi yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Tan Malaka pun tertarik dengan tawaran Henk yang mengajaknya bergabung dalam Sociaal-Democratische Onderwijzer Vereniging atau SDOV, Asosiasi Demokratik Sosial Guru. Setelah Tan Malaka lulus pada bulan November tahun 1919, ia kembali ke Indonesia dan mulai mendukung pergerakan doktrin komunis. Pada tahun 1922, Tan Malaka mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern atau Komunis Internasional. Di kongres tersebut, ia ditunjuk sebagai agen komitmen untuk Asia Tenggara dan Australia.
Pada tahun 1926, ia menentang pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Atas hal itu, Tan Malaka pun disalahkan oleh pendukungnya karena gagalnya pemberontakan. Pada tahun selanjutnya, Tan Malaka mengerahkan sebuah kelompok di Bangkok yang disebut Partai Republik Indonesia. Tujuan partai ini adalah untuk mengembangkan kader bawah tanah yang akan bekerja di Indonesia. Partai ini hanya memperoleh sedikit keberhasilan yang terlihat dalam melemahkan pemerintah kolonial. Pada tahun 1944, Tan Malaka kembali ke Jawa saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka menjadi salah satu pelopor sayap kiri atau komunis. Kemudian pada tahun 1946, ia membentuk Koalisi Persatuan Perjuangan untuk menentang setiap diplomasi dengan Belanda. Koalisi ini disebut-sebut sebagai otak dari penculikan Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Karena kejadian itu, Tan Malaka pun dijebloskan ke dalam penjara tanpa pernah diadili selama 2,5 tahun. Pada bulan September tahun 1948, terjadi pemberontakan FDR atau PKI di Madiun yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Saat pemberontakan tersebut terjadi, Tan Malaka dikeluarkan begitu saja dari penjara. Pertempuran pun dapat ditumpas pada akhir November tahun 1948. Tan Malaka menuju ke kota Kediri untuk mengumpulkan sisa-sisa pemberontak FDR atau PKI dan membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi. Partai Murba atau Musyawarah Rakyat Banyak. Partai ini didirikan oleh Tan Malaka, Hairul Saleh, Soekarno, dan Adam Malik. Pada tahun 1971, partai ini mengikuti pemilu, namun dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia. Tujuan dari Partai Murba adalah untuk mempertahankan dan memperkokoh tegaknya kemerdekaan 100% bagi Republik dan rakyat, sesuai dengan dasar dan tujuan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dari tujuan ini sudah jelas terlihat semangat nasionalisme yang begitu kuat di dalamnya, berbeda dengan PKI. Maka tak heran jika Tan Malaka dianggap sebagai pemimpin komunis nasionalis. Pada tanggal 12 November tahun 1948, Tan Malaka pergi meninggalkan Yogyakarta. Ia pergi bersama dengan kawalan Laskar Rakyat Jawa Barat dan barisan banteng menuju Kediri. Kehadiran Tan Malaka di Kediri mendapat sambutan baik dari rakyat di sana. Pada tanggal 21 Desember tahun 1948, Tan Malaka menyampaikan pidatonya yang berisikan seruan kepada rakyat agar tidak percaya pada kaum imperialis Barat, tidak perlu melakukan perundingan, dan kemerdekaan akan diraih hanya dengan mengangkat senjata dan mengalahkan musuh. Mendengar pidato tersebut, lawan-lawan politiknya mulai curiga terhadap Tan Malaka. Mereka menuduh bahwa Tan Malaka sedang berusaha untuk melakukan pemberontakan dengan mengambil simpati rakyat. Pihak militer dari kubu pemerintah di Jawa Timur juga merasa tidak senang dengan seruannya mengenai tidak perlu ada perundingan dan memilih jalan perang. Beberapa pihak militer bahkan menyebarkan isu bahwa Tan Malaka akan membentuk Republik Murba. Saat Belanda menyerang Kediri dan berhasil menguasai kota tersebut, Tan Malaka yang dikawal Mayor Sabarudin sedang bergerilya dan berada di suatu daerah di barat Sungai Brantas. Tanpa diketahui, di daerah itu juga terdapat markas Divisi 1 Gubernur Militer Jawa Timur di bawah Panglima Divisi Kolonel Sungkono. Tan Malaka pun ditangkap oleh militer Divisi 1. Setelah ditangkap,
Tan Malaka dieksekusi dengan ditembak mati di desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Pada tanggal 28 Maret tahun 1963, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 21 Februari tahun 2017, secara simbolis, jenazah Tan Malaka dipindahkan dari Kediri ke Sumatera Barat, yaitu dengan membawa tanah dari makam Tan Malaka. Hal tersebut dilakukan oleh keluarga besar Tan Malaka dan kelompok yang tergabung dalam Tan Malaka Institute. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah perjuangan hidup Tan Malaka sebagai pahlawan nasional. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.